Bagaimana jadinya jika seorang nabi yang mulia, utusan Allah yang soleh, justru pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah? Dan bagaimana mungkin, dari kisah itu lahir salah satu pelajaran taubat paling dahsyat dalam sejarah? Kisah Nabi Yunus AS adalah salah satu kisah yang sangat menggugah hati, penuh pelajaran tentang dakwah, kesabaran, kemarahan, ujian, dan kasih sayang Allah yang begitu luas. Nabi Yunus AS adalah seorang nabi yang diutus Allah kepada suatu kaum yang hidup dalam kesesatan dan kemusyrikan. Mereka menolak kebenaran, berpaling dari peringatan, dan tetap keras kepala meskipun telah diajak kembali kepada jalan tauhid. Tugas Nabi Yunus AS sangat berat. Beliau tidak hanya menyampaikan risalah, tetapi juga harus menghadapi hati manusia yang tertutup, telinga yang enggan mendengar, dan jiwa-jiwa yang sudah terlalu lama tenggelam dalam kesalahan. Hari demi hari beliau berdakwah, menyeru kaumnya agar menyembah Allah semata, dan meninggalkan perbuatan syirik yang mereka lakukan. Beliau mengingatkan mereka tentang azab Allah, tentang akibat dari keingkaran, dan tentang pentingnya kembali kepada kebenaran sebelum semuanya terlambat. Namun seperti banyak kaum pembangkang dalam kisah para nabi, kaum Nabi Yunus AS tetap keras hati. Mereka tidak mau berubah. Mereka tetap membangkang, meremehkan seruan nabi mereka sendiri, dan menganggap ancaman azab itu sebagai sesuatu yang tidak akan pernah benar-benar datang. Disinilah, ujian besar itu mulai terjadi. Nabi Yunus AS, yang telah lama bersabar, akhirnya diliputi rasa sedih, kecewa, dan marah atas sikap kaumnya yang terus-menerus menolak petunjuk. Dalam keadaan hati yang berat, beliau pergi meninggalkan mereka sebelum datang izin dari Allah. Inilah salah satu bagian paling penting dari kisah Nabi Yunus AS. Beliau bukan pergi karena membenci dakwah, bukan pula karena putus asa terhadap rahmat Allah, tetapi karena beratnya tekanan dan penolakan yang terus beliau hadapi. Namun, sebagai seorang nabi, langkah itu menjadi pelajaran besar bagi umat setelahnya, bahwa bahkan orang yang soleh pun bisa diuji dalam keputusan, dan bahwa setiap langkah seorang hamba tetap harus tunduk pada kehendak Allah. Kepergian Nabi Yunus AS menjadi awal dari rangkaian peristiwa luar biasa yang kelak akan dikenang sepanjang zaman. Karena setelah beliau pergi, Allah menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Kaum yang sebelumnya keras kepala justru mulai melihat tanda-tanda azab, dan dari situlah hati mereka mulai gemetar. Sementara itu, Nabi Yunus AS sendiri sedang berjalan menuju takdir besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tak ada yang menyangka bahwa perjalanan beliau akan membawanya ke tengah lautan, ke atas kapal, ke dalam badai, dan bahkan ke dalam perut seekor makhluk besar yang menjadi saksi salah satu doa paling terkenal dalam sejarah para nabi. Dan dari kegelapan itulah, dunia akan belajar bahwa tidak ada tempat sejauh apapun yang bisa menghalangi seorang hamba untuk kembali kepada Allah. Nabi Yunus AS diutus Allah kepada sebuah kaum yang hidup dalam kesesatan dan jauh dari petunjuk. Mereka tenggelam dalam penyembahan selain Allah, mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka, dan menjalani hidup tanpa takut kepada azab yang bisa datang kapan saja. Tugas Nabi Yunus AS bukan tugas yang ringan. Beliau harus berdiri di tengah masyarakat yang sudah lama nyaman dalam kesalahan, lalu mengajak mereka meninggalkan semua keyakinan batil yang telah mereka pegang bertahun-tahun. Seperti para nabi lainnya, Nabi Yunus AS datang bukan membawa keuntungan dunia, bukan pula untuk mencari pujian, tetapi semata-mata menyampaikan risalah Allah. Beliau menyeru kaumnya dengan penuh kesabaran, dengan kata-kata yang lembut, dengan nasihat yang tulus, dan dengan peringatan yang tegas. Beliau mengajak mereka untuk hanya menyembah Allah semata, meninggalkan kemusyrikan, dan kembali kepada jalan yang benar sebelum datang hari penyesalan. Namun sebagaimana yang sering terjadi dalam kisah para nabi, dakwah yang benar tidak selalu langsung diterima. Kaum Nabi Yunus AS justru menunjukkan penolakan yang keras. Mereka bukan hanya tidak mau mendengar, tetapi juga meremehkan, mendustakan, dan menganggap seruan itu sebagai ancaman kosong. Mereka merasa hidup mereka baik-baik saja, merasa tidak perlu berubah, dan merasa tidak akan pernah terjadi apa-apa, meskipun mereka terus berada dalam kesesatan. Inilah salah satu sifat paling berbahaya dari manusia yang terlalu lama hidup dalam dosa. Hati mereka bisa menjadi begitu keras, sampai peringatan tidak lagi terasa menakutkan. Nabi Yunus AS tentu tidak berhenti hanya karena penolakan itu. Beliau terus berusaha, terus mengingatkan, terus mengajak, dan terus menunjukkan jalan keselamatan. Tetapi semakin lama, kaumnya justru semakin membangkang. Bayangkan betapa beratnya hati seorang nabi yang siang malam memikirkan keselamatan umatnya, tetapi yang didapat justru ejekan dan pengingkaran. Beliau bukan hanya membawa pesan,
tetapi juga memikul rasa peduli yang sangat besar terhadap nasib kaumnya. Beliau tahu bahwa jika mereka terus menolak, maka azab Allah bisa turun kapan saja. Itulah sebabnya, seruan beliau bukan sekadar kata-kata, tetapi jeritan kasih sayang dari seorang utusan Allah yang ingin menyelamatkan kaumnya dari kehancuran. Namun sayangnya, banyak manusia baru sadar saat peringatan itu sudah hampir terlambat. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Yunus AS pun sampai pada titik di mana kesedihan, kekecewaan, dan kemarahan terhadap kerasnya hati kaumnya semakin memuncak. Bukan karena beliau lemah, tetapi karena beban dakwah memang sangat berat. Melihat orang-orang terus menolak kebenaran padahal keselamatan mereka sedang dipertaruhkan adalah ujian yang luar biasa besar. Akhirnya, Nabi Yunus AS menyampaikan ancaman bahwa azab Allah akan datang kepada mereka jika mereka tidak juga bertaubat. Kaumnya tetap tidak berubah. Mereka tetap merasa aman. Mereka tetap berpikir bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Dan dari sinilah, kisah besar itu mulai bergerak menuju peristiwa yang akan mengguncang hati banyak orang. Karena setelah sekian lama berdakwah dan menghadapi penolakan yang begitu keras, Nabi Yunus alaihi salam pun pergi meninggalkan kaumnya. Keputusan itulah yang kelak menjadi titik balik besar. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi kaum yang semula begitu sombong terhadap peringatan Allah. Karena ketika seorang nabi telah pergi dan ancaman azab telah disampaikan, saat itulah langit mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak bisa lagi dianggap remeh. Setelah sekian lama berdakwah, mengajak dengan lembut, memperingatkan dengan tegas, dan tetap bersabar menghadapi penolakan, Nabi Yunus AS akhirnya berada di titik yang sangat berat dalam hidupnya. Kaumnya tetap keras kepala. Mereka tidak mau beriman, tidak mau berubah, dan tidak mau mendengarkan peringatan yang datang dari seorang nabi yang sebenarnya sangat peduli kepada keselamatan mereka. Setiap kata nasihat seolah memantul kembali tanpa menyentuh hati mereka. Setiap seruan tauhid dianggap angin lalu, dan setiap ancaman tentang azab Allah dipandang hanya sebagai ucapan kosong yang tidak perlu ditakuti. Di tengah kondisi itulah, hati Nabi Yunus AS dipenuhi rasa sedih, kecewa, dan marah. Beliau pun meninggalkan kaumnya sebelum datang izin dari Allah. Inilah salah satu bagian paling penting dalam kisah Nabi Yunus AS, karena dari sinilah Allah mengajarkan pelajaran yang sangat besar tentang kesabaran, ketaatan, dan hikmah di balik setiap ujian. Kepergian Nabi Yunus AS bukan berarti beliau berhenti peduli terhadap kebenaran, dan bukan pula karena beliau tidak lagi ingin kaumnya selamat. Namun sebagai seorang nabi, langkah itu menjadi pelajaran besar bagi seluruh umat manusia setelahnya. Karena bahkan seorang nabi pun, ketika mengambil langkah sebelum datang ketetapan Allah, akan dihadapkan pada ujian yang luar biasa. Setelah Nabi Yunus AS pergi, sesuatu yang sangat mengejutkan mulai terjadi pada kaumnya. Tanda-tanda azab yang dulu mereka remehkan perlahan mulai tampak. Langit berubah. Suasana menjadi mencekam. Hati mereka yang selama ini keras mulai diguncang rasa takut. Mereka mulai menyadari bahwa ancaman yang disampaikan Nabi Yunus AS bukanlah ancaman kosong. Itu adalah peringatan nyata dari Allah. Dan ketika manusia mulai melihat bahwa azab benar-benar bisa datang, barulah banyak hati yang sombong berubah menjadi gemetar. Inilah salah satu momen paling menggetarkan dalam kisah ini. Kaum yang sebelumnya menolak dan mendustakan, justru tiba-tiba tersadar bahwa mereka sedang berada di ambang kehancuran. Dalam ketakutan besar, mereka mulai mencari jalan keselamatan. Mereka sadar bahwa satu-satunya cara untuk selamat adalah kembali kepada Allah. Mereka pun mulai bertaubat, menangis, memohon ampun, dan menyesali semua keingkaran mereka. Laki-laki, perempuan, orang tua, bahkan anak-anak diliputi rasa takut yang sangat dalam. Mereka berkumpul, merendahkan diri, dan memohon agar Allah mengangkat azab yang hampir menimpa mereka. Inilah keajaiban besar yang jarang terjadi pada kaum-kaum lain dalam kisah para nabi. Saat tanda azab sudah tampak jelas, mereka justru benar-benar bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dan karena taubat mereka yang tulus itulah, Allah yang Maha Pengasih menahan azab itu dan memberi mereka kesempatan untuk hidup kembali dalam petunjuk. Sementara itu, Nabi Yunus AS sendiri tidak mengetahui bahwa kaumnya telah berubah. Beliau sedang melangkah menjauh menuju sebuah perjalanan yang tampaknya biasa, tetapi sesungguhnya telah disiapkan Allah sebagai jalan ujian yang sangat besar. Langkah beliau membawanya ke tepi lautan, ke sebuah kapal,
dan ke takdir yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Tak ada yang tahu bahwa di balik kepergian seorang nabi yang kecewa, Allah sedang menulis salah satu kisah paling luar biasa dalam sejarah para rasul. Karena perjalanan Nabi Yunus AS tidak akan berhenti di daratan. Ia akan berlanjut ke tengah lautan yang gelap, ke badai yang mengguncang, dan ke sebuah peristiwa besar yang kelak akan mengajarkan dunia bahwa di tengah kegelapan paling dalam pun, pintu taubat kepada Allah tidak pernah tertutup. Setelah meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus AS terus berjalan menjauh dengan hati yang masih dipenuhi beban. Beliau tidak tahu bahwa di belakangnya, kaumnya sedang berubah dan memohon ampun kepada Allah. Beliau juga tidak tahu bahwa kepergiannya kali ini bukan sekedar perjalanan biasa, melainkan awal dari ujian besar yang akan dikenang sepanjang zaman. Langkah Nabi Yunus AS akhirnya membawanya menuju tepi lautan. Di sana, beliau mendapati sebuah kapal yang siap berlayar. Kapal itu syarat dengan muatan dan penumpang, penuh sesak, namun Nabi Yunus AS pun ikut naik ke dalamnya. Di atas kapal itulah, takdir besar mulai bergerak semakin dekat. Laut pada awalnya tampak biasa, angin berembus sebagaimana mestinya, dan kapal melaju membawa penumpangnya menembus perairan. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik ketenangan itu, Allah sedang menyiapkan sebuah pelajaran besar yang akan mengguncang hati Nabi Yunus AS dan juga hati umat manusia hingga akhir zaman. Seiring perjalanan berlangsung, keadaan laut mulai berubah. Langit menjadi gelap, angin bertiup semakin kencang. Ombak mulai meninggi dan menghantam kapal dengan kekuatan yang menakutkan. Suasana yang semula tenang mendadak berubah menjadi penuh kepanikan. Kapal yang syarat muatan itu mulai oleng, para penumpang ketakutan. Mereka sadar bahwa kapal itu terlalu berat dan berada dalam bahaya besar. Jika tidak ada sesuatu yang dilakukan, kapal itu bisa tenggelam dan menelan semua yang ada di dalamnya. Dalam keadaan genting seperti itu, orang-orang di kapal memutuskan untuk melakukan undian. Pada masa itu, undian dilakukan sebagai cara untuk menentukan siapa yang harus dilempar ke laut demi meringankan beban kapal dan menyelamatkan yang lain. Keputusan itu tentu bukan keputusan ringan. Siapapun yang terpilih akan menghadapi lautan yang ganas, ombak yang besar, dan kemungkinan besar kematian. Namun di tengah ketakutan dan kepanikan itu, mereka merasa tidak punya pilihan lain. Undian pun dilakukan, dan sungguh mengejutkan, nama yang keluar adalah Nabi Yunus AS. Orang-orang di kapal melihat beliau sebagai sosok yang baik dan terhormat. Mereka merasa tidak tega. Mereka tidak ingin orang seperti beliau dilemparkan ke laut. Karena itu mereka mengulang undian sekali lagi, berharap nama lain yang akan keluar. Namun ketika undian dilakukan untuk kedua kalinya, nama yang muncul tetap sama, Yunus. Mereka masih belum tega, mereka pun mengulanginya sekali lagi. Tetapi untuk ketiga kalinya, hasilnya tetap tidak berubah. Nama Nabi Yunus AS kembali keluar. Disinilah tampak bahwa ini bukan sekadar kebetulan, melainkan takdir Allah yang sedang berjalan. Nabi Yunus AS pun memahami bahwa apa yang terjadi bukan peristiwa biasa. Beliau sadar bahwa dirinya sedang berada dalam ujian besar dari Allah. Maka dengan penuh kesadaran, beliau pun bersiap menghadapi keputusan itu. Bayangkan suasana saat itu, gelapnya langit, kerasnya angin, dinginnya laut, teriakan para penumpang, dan seorang nabi yang berdiri di tepi kapal. Siap. Dilemparkan ke tengah samudra yang ganas. Ini bukan hanya momen menegangkan, tetapi juga momen yang sangat menggetarkan hati. Karena setelah itu, kisah Nabi Yunus AS akan memasuki bagian paling luar biasa. Saat tubuh beliau jatuh ke dalam lautan, manusia mungkin mengira semuanya telah berakhir. Tetapi justru disitulah salah satu mukjizat dan pelajaran terbesar akan dimulai. Karena Allah yang menakdirkan beliau jatuh ke laut, juga telah menyiapkan seekor makhluk besar yang akan menelannya hidup-hidup tanpa membinasakannya. Dan dari dalam kegelapan itulah, dunia akan belajar tentang doa, taubat, dan rahmat Allah yang tak pernah habis. Malam itu, laut benar-benar berada dalam keadaan yang mengerikan. Ombak besar terus menghantam kapal, angin bertiup kencang, dan suasana di atas kapal dipenuhi rasa takut yang sangat besar. Setelah undian dilakukan berulang kali, dan nama Nabi Yunus alaihi salam terus keluar, tak ada lagi yang bisa dibantah. Semua orang di kapal memahami bahwa ini adalah ketetapan yang tidak bisa dihindari. Nabi Yunus alaihi salam pun menerima keadaan itu dengan penuh kesadaran. Beliau berdiri di tengah kapal yang berguncang, di bawah langit yang gelap dan lautan yang bergemuruh.
lalu bersiap menghadapi takdir yang telah Allah tetapkan untuknya. Saat tubuh beliau akhirnya jatuh ke dalam laut, itu adalah momen yang sangat dahsyat. Bayangkan seorang nabi Allah yang mulia sendirian di tengah lautan luas pada malam yang gelap tanpa siapapun yang bisa menolongnya. Air laut yang dingin menelan tubuhnya, ombak besar mengelilinginya. Di mata manusia, situasi seperti itu hampir pasti berarti akhir kehidupan. Tidak ada kapal penyelamat, tidak ada daratan, tidak ada kekuatan manusia yang bisa menyelamatkan beliau dari lautan yang begitu ganas. Namun, di saat itulah kekuasaan Allah mulai tampak dengan cara yang luar biasa. Allah memerintahkan seekor ikan besar untuk menelan Nabi Yunus alaihi salam. Tetapi perintah Allah itu bukan untuk membinasakannya. Ikan besar itu menelan beliau hidup-hidup tanpa menghancurkan tubuhnya, tanpa mematahkan tulangnya, dan tanpa mengakhiri hidupnya. Inilah salah satu mukjizat paling agung dalam kisah Para nabi, seekor makhluk laut yang sangat besar menjadi bagian dari rencana Allah untuk mendidik, menguji, dan sekaligus menyelamatkan hambanya yang mulia. Bayangkan betapa luar biasanya keadaan itu. Dari gelapnya malam, Nabi Yunus AS masuk ke gelapnya lautan, lalu masuk lagi ke dalam gelapnya perut ikan. Kegelapan demi kegelapan menyelimuti beliau. Tidak ada cahaya, tidak ada suara manusia, tidak ada jalan keluar yang tampak. Hanya ada kesunyian yang sangat dalam, ruang sempit yang menyesakkan, dan kesadaran bahwa beliau kini benar-benar berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Jika manusia biasa berada dalam keadaan seperti itu, mungkin ia akan merasa bahwa segalanya telah selesai, bahwa tidak ada harapan lagi, bahwa hidupnya benar-benar telah berakhir. Tetapi justru di tempat yang tampak paling mustahil itulah, Allah hendak mengajarkan pelajaran terbesar tentang taubat dan penghambaan. Di dalam perut ikan itulah, Nabi Yunus AS mulai merenungi apa yang telah terjadi. Beliau menyadari bahwa semua ini bukan kebetulan. Ini adalah ujian dari Allah. Ini adalah teguran dari Tuhan yang Maha Bijaksana. Dan dari kesadaran itulah, hati beliau yang mulia mulai kembali sepenuhnya kepada Allah dengan kerendahan yang sangat dalam. Tidak ada tempat untuk bergantung selain kepada Allah. Tidak ada kekuatan yang bisa menyelamatkan selain kekuasaannya. Tidak ada jalan keluar kecuali rahmatnya. Di sanalah Nabi Yunus AS mulai memanjatkan doa yang kelak menjadi salah satu doa paling terkenal dan paling menggetarkan dalam sejarah. Doa yang lahir bukan dari kenyamanan, tetapi dari kegelapan. Doa yang lahir bukan dari kelapangan, tetapi dari himpitan ujian yang hampir tak terbayangkan. Dan justru dari tempat yang paling sempit itu, dunia akan belajar bahwa saat seorang hamba benar-benar kembali kepada Allah dengan hati yang hancur dan tulus, maka rahmat Allah bisa datang dari arah yang paling tidak pernah disangka. Di dalam perut ikan besar, Nabi Yunus AS berada dalam keadaan yang hampir tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Beliau sendirian, terpisah dari dunia, terkurung dalam ruang yang sempit, gelap, dan sunyi. Tidak ada cahaya yang menembus. Tidak ada suara manusia yang terdengar. Tidak ada satupun tempat untuk melarikan diri. Kegelapan menyelimuti beliau dari segala arah. Gelapnya malam, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya perut ikan bertumpuk menjadi satu. Inilah salah satu momen paling luar biasa dalam kisah para nabi. Karena di tempat yang tampak paling mustahil untuk selamat itulah, lahir salah satu doa paling agung sepanjang sejarah. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Yunus AS tidak berteriak putus asa. Beliau tidak menyalahkan keadaan, beliau tidak menuntut agar ujian itu segera diangkat tanpa terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Allah. Justru sebaliknya, beliau kembali kepada Allah dengan hati yang benar-benar hancur, tunduk, dan penuh pengakuan. Di dalam kegelapan itulah beliau mengucapkan doa yang begitu singkat, tetapi maknanya sangat dalam dan mengguncang hati siapapun yang merenungkannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Inilah doa yang bukan sekadar permohonan biasa. Ini adalah doa yang lahir dari kesadaran total seorang hamba di hadapan Tuhannya. Kalimat pertama, tidak ada Tuhan selain Engkau, adalah pengakuan tauhid yang paling murni. Di saat semua sebab dunia telah terputus,
Nabi Yunus AS menegaskan bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Kalimat kedua, Maha Suci Engkau, adalah bentuk pengagungan dan pensucian kepada Allah, seolah beliau sedang berkata bahwa Allah sama sekali tidak pernah salah dalam menetapkan sesuatu. Jika ujian ini datang, maka pasti ada hikmah besar di dalamnya. Dan kalimat terakhir, sungguh aku termasuk orang-orang yang zolim, adalah puncak dari kerendahan hati seorang nabi yang mengakui kekeliruannya di hadapan Allah. Betapa luar biasanya doa ini. Tidak ada kesombongan, tidak ada pembelaan diri, tidak ada alasan. Yang ada hanyalah tauhid, pengagungan, dan pengakuan dosa. Inilah rahasia mengapa doa Nabi Yunus AS begitu agung. Karena doa itu tidak hanya meminta pertolongan, tetapi juga menunjukkan adab tertinggi seorang hamba ketika sedang diuji. Banyak manusia saat berada dalam kesulitan langsung meminta jalan keluar, tetapi lupa untuk terlebih dahulu membersihkan hati, mengakui kelemahan, dan kembali kepada Allah dengan penuh ketulusan. Nabi Yunus AS mengajarkan bahwa jalan menuju pertolongan Allah seringkali dibuka oleh kerendahan hati yang paling dalam. Di dalam perut ikan itulah, Nabi Yunus AS terus bertasbih dan berdoa. Bayangkan betapa mengguncangnya suasana itu. Seorang nabi, dalam kesunyian yang total, di tempat yang secara logika mustahil untuk hidup, terus mengingat Allah dengan hati yang penuh harap. Dan justru karena doa itulah, Allah yang Maha mendengar pun mengabulkan permohonan hambanya. Dari dalam kegelapan itu, Allah menerima taubat Nabi Yunus AS, mengangkat ujian beliau, dan mempersiapkan keselamatan yang tak pernah terbayangkan. Karena ketika seorang hamba benar-benar kembali kepada Allah dengan hati yang jujur, tidak ada kegelapan apapun yang terlalu pekat untuk ditembus oleh rahmat-Nya. Doa Nabi Yunus AS yang dipanjatkan dari dalam perut ikan bukanlah doa yang hilang di tengah sunyinya lautan. Tidak ada satu tasbih pun yang luput dari pendengaran Allah. Tidak ada satu pengakuan dosa pun yang terabaikan olehnya. Dan tidak ada satu rintihan hamba yang benar-benar tulus yang akan dibiarkan sia-sia. Di dalam kegelapan yang begitu pekat, ketika semua jalan keselamatan secara manusiawi tampak tertutup, Allah justru sedang membuka pintu rahmat-Nya dengan cara yang luar biasa. Inilah salah satu pelajaran paling menggetarkan dari kisah Nabi Yunus AS. Bahwa pertolongan Allah bisa datang justru saat seorang hamba merasa dirinya berada di titik paling mustahil untuk selamat. Nabi Yunus AS terus bertasbih dan mengulang doanya dengan penuh kerendahan hati. Beliau tidak berhenti berharap, meskipun secara lahiriah tidak ada alasan untuk berharap. Beliau tidak berhenti mengingat Allah, meskipun tubuhnya terkurung dalam tempat yang sempit dan gelap. Beliau tidak berhenti merendahkan diri, meskipun tidak ada satupun manusia yang bisa melihat atau mendengar keadaannya. Dan justru karena itulah, doa beliau menjadi sangat agung di sisi Allah. Karena doa yang paling kuat seringkali lahir bukan dari lisan yang fasih, tetapi dari hati yang benar-benar hancur dan kembali sepenuhnya kepada Tuhannya. Allah pun menerima taubat Nabi Yunus AS. Allah mengabulkan doa beliau dan memerintahkan ikan besar itu untuk melepaskannya. Betapa luar biasanya momen itu. Ikan yang sebelumnya menjadi tempat ujian, kini menjadi bagian dari jalan keselamatan. Atas kehendak Allah, ikan itu berenang menuju tepi pantai dan memuntahkan Nabi Yunus AS ke daratan dalam keadaan hidup. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang secara akal manusia tampak sebagai akhir, ternyata hanyalah awal dari pertolongan yang besar. Namun ketika Nabi Yunus AS dikeluarkan dari perut ikan, kondisi beliau tentu tidak seperti semula. Tubuh beliau sangat lemah. Bayangkan seseorang yang berada di dalam perut makhluk besar, dalam gelapnya lautan, tanpa makanan, tanpa tempat berpijak, dan dalam keadaan fisik yang sangat berat. Saat beliau terbaring di pantai, beliau berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Tetapi justru di titik kelemahan itulah, kasih sayang Allah kembali tampak dengan sangat jelas. Allah tidak hanya menyelamatkan beliau dari lautan dan perut ikan, tetapi juga menyiapkan pemulihan untuk tubuh dan jiwanya. Kisah ini mengajarkan sesuatu yang sangat dalam. Allah tidak hanya mampu menyelamatkan hambanya dari musibah, tetapi juga mampu memulihkan mereka setelahnya. Banyak orang berdoa agar dikeluarkan dari kesulitan, tetapi lupa bahwa setelah keluar pun, mereka tetap membutuhkan rahmat Allah untuk benar-benar pulih. Nabi Yunus AS mengalami keduanya.
keselamatan, dan pemulihan. Dan semua itu datang bukan karena kekuatan dirinya, melainkan karena rahmat Allah yang begitu luas. Inilah sebabnya kisah Nabi Yunus AS sangat istimewa. Ia mengajarkan bahwa ketika seorang hamba jatuh, lalu benar-benar kembali kepada Allah dengan tauhid, tasbih, dan pengakuan dosa, maka tidak ada tempat yang terlalu gelap untuk disinari pertolongan Allah. Tidak ada keadaan yang terlalu sempit untuk dibukakan jalan keluar. Dan tidak ada luka yang terlalu dalam untuk dipulihkan oleh kasih sayangnya. Setelah diselamatkan, Nabi Yunus AS belum selesai dengan ujiannya. Karena di daratan itulah Allah akan menunjukkan bentuk rahmat yang lain. Rahmat yang lembut, menenangkan, dan menyembuhkan beliau sedikit demi sedikit sebelum akhirnya kembali menghadapi takdir besar berikutnya. Ketika ikan besar itu memuntahkan Nabi Yunus AS ke tepi pantai atas perintah Allah, itulah momen keselamatan yang sangat luar biasa. Seorang nabi yang baru saja berada di dalam 3 lapis kegelapan, kini kembali melihat dunia luar, merasakan udara, dan menapakkan tubuhnya di daratan. Namun keselamatan itu bukan berarti beliau langsung pulih seperti semula. Setelah melalui ujian yang begitu berat, kondisi Nabi Yunus AS sangat lemah. Tubuh beliau tidak lagi memiliki kekuatan seperti sebelumnya. Beliau terbaring dalam keadaan rapuh, tak berdaya, dan sangat membutuhkan pertolongan. Disinilah tampak salah satu sisi paling indah dari kasih sayang Allah. Allah tidak hanya menyelamatkan Nabi Yunus AS dari bahaya besar, tetapi juga merawat beliau dengan rahmatnya setelah ujian itu berlalu. Bayangkan suasana saat itu. Seorang Nabi Allah yang mulia sendirian di tepi pantai, tanpa rumah, tanpa keluarga, tanpa bekal, dan tanpa kekuatan. Secara lahiriah, itu adalah kondisi yang sangat menyedihkan. Tetapi justru dalam kesendirian itu, Allah menunjukkan bahwa pertolongannya tidak pernah jauh dari hamba yang kembali kepadanya. Allah lalu menumbuhkan untuk Nabi Yunus AS sebuah pohon berdaun lebar yang dalam banyak penjelasan dikenal sebagai pohon labu atau sejenis tanaman yang menaungi dan memberi manfaat besar. Pohon itu tumbuh sebagai pelindung bagi beliau. Daunnya memberi keteduhan dari panas matahari, dan keberadaannya menjadi bagian dari pemulihan yang Allah siapkan. Ini adalah detail yang sangat menyentuh dalam kisah Nabi Yunus AS. Karena dari sini, kita belajar bahwa rahmat Allah tidak selalu datang dalam bentuk sesuatu yang besar dan mengejutkan. Kadang, rahmat itu hadir dalam bentuk sederhana, tempat berteduh, ketenangan, perlindungan, dan proses pemulihan yang pelan namun pasti. Allah juga memberi Nabi Yunus AS rezeki dan penjagaan sampai beliau kembali kuat. Dari tubuh yang lemah, Allah memulihkan beliau sedikit demi sedikit. Dari hati yang baru saja diguncang ujian besar, Allah menenangkan beliau perlahan-lahan. Inilah bukti bahwa Allah bukan hanya Tuhan yang memberi perintah dan ujian, tetapi juga Tuhan yang maha lembut dalam merawat hambanya setelah mereka hancur. Banyak manusia hanya melihat bahwa Nabi Yunus AS diuji dengan cara yang sangat berat, tetapi lupa bahwa setelah ujian itu, Allah justru memperlihatkan kasih sayangnya dengan sangat indah. Kisah ini memberi pelajaran besar bahwa ketika Allah menguji seorang hamba, itu bukan berarti Allah meninggalkannya. Justru kadang di balik ujian paling gelap, Allah sedang menyiapkan bentuk kedekatan dan kasih sayang yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Setelah Nabi Yunus AS pulih, beliau tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ujian itu telah membentuk hatinya menjadi lebih lembut, lebih tunduk, dan lebih kuat dalam penghambaan kepada Allah. Beliau telah melewati lautan, kegelapan, kesendirian, dan pertolongan yang luar biasa. Kini saatnya beliau kembali menjalani tugas besar yang belum selesai. Karena Allah tidak menyelamatkan Nabi Yunus AS hanya untuk sekedar hidup, tetapi untuk melanjutkan peran besarnya sebagai utusan yang membawa petunjuk. Dan ketika beliau kembali, ternyata sesuatu yang sangat mengejutkan telah terjadi pada kaumnya. Sesuatu yang menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah bagi orang-orang yang benar-benar bertaubat. Sementara Nabi Yunus AS sedang menjalani ujian besar yang mengguncang hidupnya, di tempat yang beliau tinggalkan ternyata telah terjadi perubahan yang luar biasa. Kaumnya yang dulu keras kepala, membangkang, dan menolak dakwahnya dengan penuh kesombongan, akhirnya benar-benar melihat tanda-tanda azab yang dulu diperingatkan kepada mereka. Langit yang berubah, suasana yang mencekam,
dan rasa takut yang menyelimuti hati mereka membuat kesadaran itu datang dengan sangat kuat. Mereka yang sebelumnya merasa aman dalam kemusyrikan, tiba-tiba sadar bahwa mereka sedang berdiri di ambang kehancuran. Dan pada saat itulah, sesuatu yang sangat jarang terjadi dalam kisah kaum para nabi pun terjadi. Mereka benar-benar bertobat sebelum azab itu turun menimpa mereka. Ini adalah salah satu bagian paling istimewa dari kisah Nabi Yunus AS. Banyak kaum dalam sejarah para nabi baru menyesal saat azab sudah benar-benar turun dan tidak bisa lagi dihindari. Tetapi kaum Nabi Yunus AS diberi taufik oleh Allah untuk tersadar tepat sebelum semuanya terlambat. Dalam ketakutan yang sangat besar, mereka mulai menangis, memohon ampun, merendahkan diri, dan kembali kepada Allah dengan hati yang sungguh-sungguh. Mereka meninggalkan kesombongan mereka. Mereka menyesali penolakan mereka terhadap Nabi yang selama ini telah berjuang menyelamatkan mereka. Mereka menyadari bahwa semua seruan tauhid yang dulu mereka anggap sepele, ternyata adalah jalan keselamatan yang sebenarnya. Laki-laki, perempuan, orang tua, dan anak-anak diliputi rasa takut kepada Allah. Mereka berkumpul, berdoa, dan berharap agar azab yang sudah tampak tanda-tandanya itu diangkat. Inilah momen yang sangat menggetarkan, karena untuk pertama kalinya, hati yang keras itu benar-benar luluh. Mereka tidak lagi membantah, mereka tidak lagi mengejek, mereka tidak lagi meremehkan. Yang tersisa hanyalah penyesalan, ketundukan, dan harapan akan rahmat Allah. Dan karena taubat mereka itu benar-benar tulus, Allah yang Maha Pengasih pun mengangkat azab dari mereka. Betapa luasnya rahmat Allah. Azab yang seharusnya bisa turun dan membinasakan, justru ditahan karena taubat yang jujur. Inilah bukti bahwa selama pintu taubat masih terbuka, Allah selalu memberi kesempatan kepada hambanya untuk kembali. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilunakan oleh rasa takut kepada Allah, dan tidak ada kaum yang terlalu jauh dari petunjuk jika Allah menghendaki mereka kembali. Yang sangat menyentuh dari bagian ini adalah kenyataan bahwa kaumnya justru berubah setelah Nabi Yunus alaihissalam pergi. Saat beliau masih bersama mereka, mereka terus menolak. Tetapi ketika beliau telah meninggalkan mereka, dan tanda-tanda azab mulai terlihat, barulah mereka benar-benar sadar. Ini menunjukkan bahwa kadang manusia baru menghargai kebenaran saat mereka hampir kehilangan kesempatan untuk menerimanya. Mereka baru paham nilai sebuah nasihat ketika mereka hampir merasakan akibat dari menolaknya. Karena itu, bagian kisah ini bukan hanya tentang taubat suatu kaum, tetapi juga tentang betapa berharganya peringatan Allah sebelum datangnya hukuman. Kaum Nabi Yunus AS pun menjadi salah satu contoh langka dalam Al-Quran tentang sebuah umat yang selamat karena mereka bertaubat sebelum azab turun. Dan di saat mereka telah berubah, Nabi Yunus AS sendiri sedang dipulihkan oleh Allah untuk suatu pertemuan kembali yang sangat menyentuh. Karena, setelah semua ujian ini, akan datang momen ketika seorang nabi yang pernah pergi dalam kesedihan, akan kembali kepada kaum yang kini telah beriman. Setelah Allah menyelamatkan Nabi Yunus AS dari perut ikan, memulihkan tubuhnya di tepi pantai, dan menenangkan jiwanya setelah ujian yang begitu besar, tibalah saatnya bagi beliau untuk kembali menjalankan amanah sebagai utusan Allah. Namun kali ini, beliau tidak lagi kembali sebagai orang yang sedang kecewa dan terluka seperti sebelumnya. Nabi Yunus AS kembali dengan hati yang telah dibentuk oleh ujian, dengan jiwa yang telah dipenuhi pelajaran besar tentang sabar, taat, dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Beliau telah melewati sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Beliau telah merasakan bagaimana sempitnya perut ikan, gelapnya lautan, dan manisnya pertolongan Allah yang datang setelah taubat. Dan dengan semua pelajaran itu, beliau pun kembali kepada kaumnya. Bayangkan betapa dalam perasaan Nabi Yunus AS saat mendekati kaumnya lagi. Kaum yang dulu beliau dakwahi dengan penuh kesabaran. Kaum yang dulu menolak, membangkang, dan membuat hatinya sedih. Kaum yang karena keras kepalanya membuat beliau pergi dalam keadaan marah dan kecewa. Mungkin secara manusiawi, beliau bisa saja menduga bahwa tidak ada yang berubah. Mungkin beliau mengira mereka masih sama seperti dulu, masih keras, masih membangkang, dan masih jauh dari petunjuk.
Tetapi ketika Nabi Yunus AS kembali, beliau mendapati sesuatu yang sangat berbeda. Kaumnya ternyata telah berubah. Mereka yang dulu menolak, kini telah beriman. Mereka yang dulu keras, kini telah tunduk kepada Allah. Mereka yang dulu meremehkan peringatan, kini telah menyadari betapa berharganya petunjuk. Betapa luar biasanya momen itu. Seorang nabi yang pernah pergi dalam kesedihan, kini kembali dan menyaksikan hasil dakwah yang dulu seolah terasa sia-sia, ternyata justru berbuah hidayah. Ini adalah salah satu bagian paling indah dalam kisah Nabi Yunus AS. Karena Allah menunjukkan bahwa hidayah benar-benar miliknya. Seorang nabi bertugas menyampaikan, mengingatkan, dan berjuang, tetapi hati manusia tetap berada di bawah kuasa Allah. Ada saat di mana dakwah belum tampak hasilnya, ada saat di mana penolakan terasa begitu menyakitkan, tetapi Allah bisa membalikan keadaan dengan cara yang tidak pernah dibayangkan. Kaum Nabi Yunus AS pun menjadi kaum yang sangat istimewa, karena mereka termasuk sedikit kaum dalam sejarah para nabi yang benar-benar selamat setelah bertaubat sebelum azab turun. Nabi Yunus AS tentu melihat perubahan itu dengan rasa syukur yang sangat besar. Semua kesedihan, penolakan, dan ujian berat yang pernah beliau alami, kini menunjukkan hikmah yang luar biasa. Allah tidak menyia-nyiakan perjuangan beliau. Bahkan ketika beliau sempat diuji karena pergi sebelum izin Allah, pada akhirnya Allah tetap memperlihatkan bahwa dakwah yang dilakukan dengan ikhlas tidak pernah benar-benar hilang. Kadang hasilnya datang bukan saat kita menginginkannya, tetapi saat Allah menentukannya. Kisah kembalinya Nabi Yunus AS kepada kaumnya juga mengajarkan bahwa seorang hamba yang pernah diuji, ditegur, lalu bertaubat bukan berarti Allah menutup masa depannya. Justru setelah taubat, Allah bisa membuka babak baru yang jauh lebih indah. Nabi Yunus AS bukan hanya diselamatkan, tetapi juga dikembalikan kepada kaumnya dalam keadaan yang lebih kuat, lebih matang, dan lebih dekat kepada Allah. Dari sini kita belajar bahwa ujian tidak selalu menghancurkan. Jika dijalani dengan iman dan diakhiri dengan taubat, ujian justru bisa menjadi jalan menuju kemuliaan yang lebih besar. Dan karena itulah, kisah Nabi Yunus AS bukan sekadar kisah tentang ikan besar atau lautan yang gelap, tetapi kisah tentang bagaimana Allah membimbing seorang hamba dan sebuah kaum menuju petunjuk dengan cara yang sangat luar biasa. Kisah Nabi Yunus AS bukan hanya kisah yang menakjubkan karena mujizat beliau ditelan ikan besar dan selamat dari perutnya, tetapi juga salah satu kisah yang paling dalam pelajarannya bagi setiap manusia yang ingin mendekat kepada Allah. Di balik lautan, kapal, undian, ikan besar, dan doa yang terkenal itu, tersimpan pesan-pesan besar tentang sabar, taubat, dakwah, dan rahmat Allah yang begitu luas. Inilah yang membuat kisah Nabi Yunus AS selalu menyentuh hati siapapun yang merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Pelajaran pertama yang sangat besar adalah bahwa tugas seorang hamba adalah taat, bukan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Nabi Yunus AS adalah nabi yang mulia, tetapi ketika beliau meninggalkan kaumnya sebelum datang izin dari Allah, beliau pun diuji dengan ujian yang sangat berat. Dari sini kita belajar bahwa dalam hidup, niat baik saja tidak selalu cukup jika tidak disertai dengan ketaatan dan kesabaran. Kadang manusia merasa dirinya sudah terlalu lelah, terlalu kecewa, atau terlalu berat menghadapi suatu keadaan, lalu ingin segera pergi, menyerah, atau mengambil langkah sendiri. Tetapi kisah Nabi Yunus AS mengajarkan bahwa jalan seorang hamba harus tetap tunduk pada kehendak Allah, bahkan ketika hatinya sedang dipenuhi rasa lelah sekalipun. Pelajaran kedua adalah bahwa tidak ada tempat yang terlalu gelap untuk menjadi awal kembalinya seorang hamba kepada Allah. Nabi Yunus AS berdoa dari tempat yang secara manusia tampak paling mustahil untuk selamat, dalam perut ikan, di dasar lautan, di tengah gelapnya malam. Tetapi justru di tempat itulah lahir doa yang menjadi simbol harapan sepanjang zaman. Ini mengajarkan bahwa seburuk apapun keadaan seseorang, selama ia masih bisa kembali kepada Allah dengan hati yang jujur, maka pintu rahmat-Nya tetap terbuka. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika seseorang benar-benar bertaubat. Tidak ada keadaan yang terlalu sempit jika Allah berkehendak membukakan jalan keluar. Pelajaran ketiga adalah bahwa doa yang paling kuat seringkali lahir dari hati yang paling hancur. Doa Nabi Yunus AS sangat pendek, tetapi maknanya sangat dalam. Tauhid, tasbih, dan pengakuan dosa. Dari sini kita belajar bahwa kekuatan doa bukan terletak pada panjangnya kata-kata, tetapi pada kejujuran hati saat mengucapkannya.
Banyak manusia ingin doanya dikabulkan, tetapi lupa untuk benar-benar merendahkan dirinya di hadapan Allah. Nabi Yunus AS menunjukkan bahwa saat seorang hamba berhenti menyalahkan keadaan dan mulai mengakui kelemahannya di hadapan Allah, saat itulah rahmat bisa turun dengan sangat dekat. Pelajaran keempat adalah bahwa hidayah benar-benar milik Allah. Nabi Yunus AS berdakwah lama, tetapi kaumnya tetap menolak. Namun saat Allah berkehendak, hati mereka berubah dan mereka pun bertaubat. Ini mengajarkan bahwa tugas kita hanyalah menyampaikan, mengajak, dan berusaha. Soal kapan hati seseorang terbuka, itu adalah urusan Allah. Karena itu, jangan pernah merasa dakwah atau nasihat yang baik itu sia-sia. Bisa jadi hasilnya belum tampak hari ini, tetapi Allah sedang menyiapkannya untuk waktu yang tepat. Dan pelajaran terakhir yang sangat indah adalah bahwa Allah tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga memulihkan. Setelah Nabi Yunus AS keluar dari perut ikan, Allah tidak membiarkan beliau sendirian dalam kelemahan. Allah merawatnya, menumbuhkan pohon untuk menaungi, memulihkan tubuhnya, lalu mengembalikannya kepada kaumnya dalam keadaan yang lebih baik. Ini adalah pesan yang sangat menenangkan bagi siapapun yang sedang terluka, bahwa Allah bukan hanya mampu mengangkatmu dari masalah, tetapi juga mampu menyembuhkanmu setelahnya. Dan itulah sebabnya, kisah Nabi Yunus AS akan selalu menjadi kisah tentang harapan. Bahwa bahkan dari tempat paling gelap pun, seseorang masih bisa kembali kepada cahaya Allah. Kisah Nabi Yunus AS adalah salah satu kisah paling luar biasa yang Allah abadikan agar manusia belajar bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita bayangkan, tetapi selalu berada dalam pengaturan Allah yang sempurna. Dari awal dakwah beliau yang penuh penolakan, kepergian beliau dalam keadaan marah, perjalanan ke lautan, undian di atas kapal, ditelan ikan besar, doa dari dalam kegelapan, hingga akhirnya diselamatkan dan kembali kepada kaumnya yang telah beriman, semuanya menunjukkan bahwa tidak ada satupun bagian dari hidup seorang hamba yang lepas dari hikmah Allah. Kadang manusia merasa sedang berada di titik paling berat dalam hidupnya, merasa sendirian, merasa gagal, merasa salah langkah, merasa tidak tahu harus kemana lagi. Tetapi kisah Nabi Yunus AS mengajarkan bahwa justru di titik paling gelap itulah seorang hamba bisa menemukan jalan kembali yang paling jujur kepada Allah. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus AS tidak memiliki apa-apa lagi selain tauhid, tasbih, dan pengakuan dosa. Dan justru dari situlah datang pertolongan yang sangat besar. Inilah pelajaran yang sangat penting untuk kita semua. Selama hati kita masih bisa kembali kepada Allah, maka tidak ada keadaan yang benar-benar buntu. Tidak ada kesalahan yang terlalu jauh untuk diperbaiki. Tidak ada kesedihan yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Dan tidak ada ujian yang terlalu berat jika Allah sendiri yang menolong kita melewatinya. Kisah Nabi Yunus AS juga mengajarkan bahwa rahmat Allah seringkali datang setelah seseorang benar-benar merendahkan dirinya. Banyak manusia ingin pertolongan, tetapi masih membawa kesombongan. Banyak manusia ingin jalan keluar, tetapi belum benar-benar jujur di hadapan Allah. Nabi Yunus AS memberi contoh bahwa saat seorang hamba berkata dengan sepenuh hati, "Ya Allah, aku memang salah. Aku lemah, aku butuh Engkau." Maka disitulah pintu langit bisa terbuka dengan cara yang tidak pernah disangka. Bukan hanya itu, kisah ini juga mengajarkan bahwa Allah mampu mengubah hati siapapun. Kaum yang awalnya menolak, ternyata bisa beriman. Seorang nabi yang diuji dengan sangat berat, ternyata bisa kembali dengan lebih kuat. Dan keadaan yang tampaknya penuh kegelapan, ternyata bisa berakhir dengan cahaya petunjuk. Inilah sebabnya kisah Nabi Yunus AS bukan sekadar kisah masa lalu, tetapi kisah yang hidup untuk setiap orang yang hari ini sedang berjuang, sedang menyesal, sedang mencari jalan pulang, atau sedang berharap agar hidupnya dipulihkan oleh Allah. Maka jika hari ini kamu sedang merasa sempit dalam hidup, sedang merasa bersalah, sedang merasa jauh dari Allah, atau sedang merasa tidak ada jalan keluar, ingatlah kisah Nabi Yunus AS. Ingatlah bahwa di balik lautan yang gelap dan perut ikan yang sempit, Allah tetap mendengar doa seorang hamba. Dan jika Allah mampu menyelamatkan Nabi Yunus AS dari tempat yang begitu mustahil, maka tentu Allah juga mampu menolongmu dari masalah apapun yang sedang kamu hadapi hari ini. Karena pada akhirnya, kisah Nabi Yunus AS adalah kisah tentang satu hal yang sangat besar,
bahwa rahmat Allah selalu lebih luas daripada kesalahan hambanya, selama ia mau kembali dengan hati yang benar-benar tunduk. Kalau kamu sudah mengikuti kisah Nabi Yunus AS dari awal sampai akhir, semoga ada satu hal besar yang benar-benar tinggal di hati kita semua, bahwa tidak ada tempat yang terlalu gelap untuk seorang hamba kembali kepada Allah. Kisah Nabi Yunus AS bukan hanya kisah tentang seorang nabi yang ditelan ikan besar, tetapi kisah tentang ujian, kesalahan, taubat, harapan, dan rahmat Allah yang begitu luas. Dari kisah ini kita belajar bahwa bahkan seorang hamba yang mulia pun bisa diuji, bisa merasa berat, bisa berada di titik terendah. Tetapi selama ia kembali kepada Allah dengan hati yang jujur, maka pertolongan Allah akan selalu menemukan jalannya. Nabi Yunus AS mengajarkan kepada kita bahwa saat hidup terasa sempit, saat jalan terasa tertutup, saat hati dipenuhi rasa sesal dan takut, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena justru di saat itulah doa yang paling tulus sering lahir. Doa Nabi Yunus AS yang begitu singkat tetapi sangat agung, menjadi bukti bahwa satu kalimat yang keluar dari hati yang benar-benar tunduk bisa mengguncang langit dan mengundang rahmat Allah turun kepada seorang hamba. Maka siapapun kita hari ini, seberat apapun masalah kita, sejauh apapun kita merasa tersesat, jangan pernah berpikir bahwa hidup kita sudah selesai. Selama kita masih mau kembali, selama kita masih mau merendahkan diri, selama kita masih mau memohon ampun, maka pintu Allah tidak pernah tertutup. Itulah salah satu pelajaran terindah dari kisah Nabi Yunus AS. Bukan hanya tentang mukjizat, tetapi tentang kasih sayang Allah yang tidak pernah meninggalkan hambanya yang ingin pulang. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi renungan yang benar-benar mengubah hati kita. Semoga setelah mendengar kisah ini, kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih taat, lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, dan lebih cepat kembali kepada Allah saat melakukan kesalahan. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dijalani jauh dari petunjuknya. Dan jangan pernah lupa, kadang satu kisah para nabi bisa menjadi jawaban atas kegelisahan yang selama ini kita simpan diam-diam dalam hati. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh, menguatkan, dan bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, karena dukungan kecil dari kamu sangat berarti untuk membantu channel ini terus menghadirkan kisah-kisah Islami yang penuh hikmah dan pelajaran hidup. Tulis juga di kolom komentar, bagian mana dari kisah Nabi Yunus AS yang paling menyentuh hatimu. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan kisah para nabi lainnya, yang insya Allah akan kita bahas dengan penuh makna dan pelajaran. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan semoga Allah selalu menjaga hati kita, agar tidak pernah lelah untuk kembali kepadanya.